Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, selesai berdoa, mari kita sama-sama melihat pembelajaran matematika. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Yang kedua, pembagian atau menggunakan tabel. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Di sini kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Kalian sudah tahu ya bentuk pohon faktor seperti apa? Terlebih dahulu kita mencari faktorisasi prima dari 8. Kita mulai ya. Kita tulis 8, lalu 8 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Selesai ya pengerjaan pohon faktornya karena 2 yang terakhir merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Berikutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 12. Kita tulis dulu nih 12. Lalu, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 12 dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Berikutnya 6 kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 3. Selesai ya pengerjaan pohon faktornya karena 3 merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Karena kita akan mencari KPK, maka kamu harus tahu cara menentukan KPK. Cara menentukan KPK adalah jika ada bilangan yang sama, maka ambil bilangan dengan pangkat tertinggi. Lihat, dari faktorisasi prima 8 dan 12 ada tidak bilangan yang sama? Ada ya, yaitu bilangan 2. Nah, sekarang kamu lihat. Bilangan 2 ini ada 2. Yang satu 2 pangkat 3 dan yang satu 2 pangkat 2. Kalian cari pangkat yang tertinggi yang mana? 2 pangkat 3 yang di lingkar hitam ya. Lalu, kamu kalikan dengan faktor lain dari kedua bilangan tersebut. Mana faktor yang lain? Ya, di sini ada bilangan 3. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 8 dan 12 adalah kamu kalikan ya. Bilangan yang sama yang pangkatnya tertinggi yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Penyelesaian dengan pembagian bersama dari kedua bilangan, atau kita akan menggunakan tabel. Kita lihat ya, cara menentukan KPK dari 8 dan 12 menggunakan tabel. Sama seperti FPB yang kemarin. Kita tulis dulu tabelnya, lalu kita tulis 8 dan 12. Sekarang kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Kita bagi lagi nih 4 dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Berikutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil bagi 2. 2 bisa tidak dibagi 2? Bisa ya. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Berikutnya 3 bagi 2 bisa tidak? Karena tidak bisa kita tulis lagi di bawahnya angka 3. Berikutnya kita bagi lagi nih 1 dengan bilangan prima yang terkecil. Bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Berikutnya 3 kita bagi dengan 2 bisa tidak? Tidak bisa ya.
maka kita kalikan dengan bilangan prima berikutnya. Kita bagi dengan 3. Kita lihat, 1 bagi 3 tidak bisa. 3 bagi 3 bisa ya, maka kita bagi dengan 3. 1 bagi 3 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tulis lagi nih angka satunya di bawah. Nah, berikutnya 3 bagi 3, 1. Selesai ya pengerjaan tabelnya, karena di bagian akhir adalah 1, sama-sama 1. Karena kita akan mencari KPK, maka semua bilangan pembagi, yang mana bilangan pembagi? Ya, di situ ada 2, 2, 2, dan 3. Semua bilangan pembagi kalian kalikan ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Pembagian bilangan bersama dari kedua bilangan tersebut yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya ada 24 atau 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Mari kita kerjakan soal berikut. Tentukan KPK dari 18 dan 24. Penyelesaian dari soal menentukan KPK dari 18 dan 24. Di sini kita menggunakan cara yang pertama, yaitu mencari faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Jadi, terlebih dahulu kalian mencari faktorisasi prima dari 18 dan 24 menggunakan pohon faktor. Kita mulai ya. Kita tulis dulu 18. 18 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Berikutnya 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi 2, bisa tidak? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kalian bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Selesai ya pengerjaan pohon faktornya karena 3 merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Berikutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 24. Kita tulis 24. Lalu kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dibagi dengan 2. 24 bagi 2 hasilnya ada 12. Kita bagi lagi 12 dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bagi 2. Masih bisa ya, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, selesai ya pengerjaan pohon faktor karena 3 merupakan bilangan prima. Lihat, di sini bilangan primanya ada 2, 2, 2, dan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, karena kita akan mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, kalian ingat peraturannya. Cari bilangan yang sama dengan pangkat yang tertinggi. Lihat, di sini ada bilangan yang sama, yaitu 2 dan 2 pangkat 3. Nah, pangkat yang tertinggi yang mana? Bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Ya, 2 pangkat 3. Lalu ada lagi nih, 3 pangkat 2 dengan 3. Nah, bilangan dengan pangkat yang tertinggi ada di mana lagi? 3 pangkat 2. Jadi, KPK dari 18 dan 24 adalah, kalian kalikan ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 72. Jadi, KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Berikutnya, kita akan mencari KPK dari 18 dan 24 menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersama dari kedua bilangan, atau menggunakan tabel. Kita mulai ya. Sebelumnya kalian harus membuat tabelnya seperti ini. Lalu kalian tulis 18 dan 24. Kemudian, 18 dan 24 kalian bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita mulai ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. Kita bagi lagi nih. 9 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Berikutnya 12 bagi 2 masih bisa, maka kita bagi dengan 2. 9 bagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali 9 di bagian bawah.
Berikutnya 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya kita bagi lagi dengan 2. Apakah masih bisa? 9 bagi 2 tidak bisa. 6 bagi 2 masih bisa. Maka kita bagi 2 ya. 9 bagi 2 tidak bisa. Maka kita tulis lagi di bagian bawah 9. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita bagi lagi ya. 9 dengan 2 apakah bisa? Tidak bisa. 3 bagi 2 tidak bisa. Maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya. Yaitu kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 bisa. 3 bagi 3 bisa. Maka kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, kita bagi lagi ya. Dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 tidak bisa. Maka 1 kita tulis lagi di bagian bawah. Nah, karena bagian bawah sudah menghasilkan 1 semuanya, maka pengerjaan tabelnya selesai ya. Nah, karena kita akan mencari KPK, maka semua bilangan pembagi, yaitu ada berapa saja? Ada 2, 2, 2, 3, dan 3. Kalian harus kalikan semua. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Pembagian bilangan bersama dari kedua bilangan tersebut yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 72. Atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Mudah ya mencari KPK. Kalian bisa memilih menggunakan cara 1, menggunakan pohon faktor, atau cara 2 menggunakan tabel. Mana yang kalian pilih? Atau mana yang menurut kalian lebih mudah? Jika kalian tidak memahami, kalian dapat memutarnya dari awal ya. Sekian pembelajaran matematika. Sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya.